Selamat siang, saya Febriani Safila dari kelas TADA dengan NIM 2802517771. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai proyek kelompok saya yang berjudul Meningkatkan Ketahanan Pangan di Wilayah Perkotaan. Mengapa saya dan kelompok saya mengambil judul ini? Karena dilatar belakangi dengan urbanisasi. Nah, urbanisasi yang pesat di seluruh dunia menyebabkan tantangan signifikan dalam hal ketahanan pangan, terutama di wilayah perkotaan. Menurut laporan dari Badan Pangan dan Pertanian, lebih dari 55% populasi dunia kini tinggal di kota-kota dan angka ini diperkirakan akan meningkat menjadi 68% pada tahun 2050. Nah, keterbatasan akses terhadap pangan segar dan bergizi menjadi masalah utama, di mana respon terhadap tantangan ini yaitu program pertanian di perkotaan berbasis masyarakat muncul sebagai solusi inovatif untuk meningkatkan ketahanan pangan. Masyarakat dapat terlibat langsung dalam produksi pangan, lalu memanfaatkan lahan yang ada seperti halaman rumah dan atap gedung untuk bercocok tanam. Lalu tentunya di sini juga ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa saja tantangan yang dihadapi oleh masyarakat perkotaan dalam mengakses makanan yang bergizi. Lalu, bagaimana program pertanian perkotaan dapat meningkatkan ketahanan pangan di wilayah perkotaan? Lalu yang ketiga ada apa sih dampak dari urban farming terhadap kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pola makanan sehat? Lalu yang keempat, bagaimana cara melibatkan masyarakat dalam program pertanian perkotaan untuk mencapai keberlanjutan? Lalu yang terakhir, apa aja contoh implementasi urban farming yang berhasil di kota-kota lain dan bagaimana cara hal tersebut dapat diterapkan di Indonesia? Nah, lalu selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai hasil temuan. Untuk mendapatkan wawasan mendalam, kami melakukan wawancara dan observasi dengan 5 narasumber dari latar belakang berbeda. Ada mahasiswa, guru, kerja, dan warga kota. Nah, di sini kami menggali pengetahuan mereka tentang urbanisasi dan pangan, lalu pendapat mereka tentang solusi ketahanan pangan, dan pengalaman serta inspirasi dari praktik urban farming. Lalu selanjutnya yaitu wawasan masyarakat perkotaan. Nah, yang pertama adalah tingkat kesadaran dan isu pangan masih rendah. Banyak yang belum menyadari bahwa ketahanan pangan juga menjadi masalah di kota, bukan hanya di desa saja. Lalu di sini yang kedua ada keterbatasan lahan bukan hambatan utama. Sebagian besar narasumber optimis bahwa dengan metode seperti vertikultur atau hidroponik, lahan kecil pun bisa produktif. Lalu yang ketiga, ketertarikan terhadap urban farming cukup tinggi. Nah, narasumber menunjukkan minat untuk mencoba bercocok tanam, terutama jika mendapat pendamping atau pelatihan. Nah, lalu selanjutnya yaitu nilai sosial dan lingkungan. Urban farming dipandang bukan sekedar aktivitas ekonomi, tapi juga bentuk pemberdayaan sosial. Nah, yang pertama yaitu ada kolaborasi antar warga. Kegiatan ini mempererat hubungan sosial dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap lingkungan. Lalu ada juga manfaat lingkungan secara signifikan, mengurangi jejak karbon, memperbaiki kualitas udara, dan menambah ruang hijau di kota. Meski menjanjikan, terhadap beberapa kendala, yaitu ada juga kurangnya edukasi teknis, banyak yang belum paham cara menanam atau merawat tanaman. Lalu ada juga keterbatasan fasilitas, minimnya akses terhadap lahan, benih, dan pelatihan jadi penghalang utama. Nah, tentunya dari tantangan-tantangan tersebut ada solusi yang ditawarkan. Yang pertama yaitu pertanian perkotaan berbasis komunikasi. Nah, komponen utama solusinya yaitu pemanfaatan lahan terbengkalai atau sempit seperti halaman rumah, atap, bahkan balkon. Lalu pendidikan pertanian perkotaan melalui workshop, pelatihan, dan pendampingan teknis. Adapun kolaborasi dengan institusi seperti kampus,
lalu badan riset lainnya. Lalu kebijakan pemerintahan lokal menyediakan dukungan insentif dan regulasi yang mendukung. Nah, lalu agar solusi ini berkelanjutan, tentunya ada juga studi dari pertanian, ada juga peternakan, hampir sama dengan pertanian, yaitu melakukan kolaborasi antar institusi, lalu juga pendidikan pertanian atau peternakan di perkotaan. Lalu yang ketiga di sini ada peran masing-masing pihak. Nah, tentunya dari komponen utama yang tadi, ada pun agar solusinya menjadi bisa terrealisasi, yaitu yang pertama dari peran pemerintah menyediakan lahan atau regulasi dan insentif. Lalu dari peran masyarakat ini bisa berpartisipasi aktif mulai dari lingkungan RT juga atau RW, lalu seperti mahasiswa dan kampus menjadi fasilitator edukasi dan riset. Bisa aja dari sektor swasta mendukung dengan CCR dan teknologi pertanian urban dan lain sebagainya. Nah, lalu selanjutnya, adapun kesimpulan dari pembahasan saya, yaitu dari data FAO ini dan BPS menunjukkan bahwa kekurangan gizi lebih dominan terjadi di kota-kota besar. Lalu pertanian perkotaan berbasis masyarakat terbukti menjadi solusi yang strategis dan relevan. Urban farming bukan hanya proyek menanam saja, tetapi sebuah gerakan transformasi sosial. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih, semoga materi ini bermanfaat.